Ada satu kitab khusus tentang para ulama yang membujang sampai akhir hayat. Biografi ulama-ulama yang tidak menikah. Kitab ini judulnya Ulamaul Uzzab, ulama-ulama bujang. Penyusunnya adalah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama besar yang sezaman ya dengan para masyayikh seperti Syekh Said Ramadan Al-Buti dan lain sebagainya. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mengumpulkan biografi tentang para ulama yang tidak menikah sampai akhir hayat. Dari yang klasik, ya tadi sudah diambil contoh Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah misalnya, sampai yang modern seperti Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala, itu beliau masukkan di dalam buku ini. Di sini saya mengutip dari beliau, keterangan yang menarik adalah para ulama ini yang mereka kemudian mencurahkan diri kepada ilmu dan meninggalkan pernikahan bukanlah hanya karena mereka memfokuskan diri dan mencurahkan diri kepada ilmu, kesimpulan beliau, tapi juga karena syahwatnya tidak berbahaya kalau tidak menikah. Artinya mungkin memang kata beliau syahwatnya tidak seperti orang pada umumnya yang kuat dan kalau tidak menikah bisa menjatuhkan ke dalam dosa. Jadi kesimpulannya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah adalah para ulama ini tidak meninggalkan pernikahan hanya semata-mata karena akan memfokuskan diri kepada ilmu, tetapi juga karena syahwatnya tidak sekuat manusia pada umumnya. Sehingga ketika mereka tidak menikah, syahwatnya ini tidak menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Nah, ini tentu berbeda konteks dengan orang yang kalau tidak menikah maka bisa menjatuhkannya ke dalam dosa. Nah, ini konteks yang kemudian beliau jelaskan. Nah, apakah kemudian kita boleh misalnya menunda atau menjangka satu pernikahan? Boleh, tentu dengan pertimbangan ya, bahwa dia bukan karena benci. Jadi para ulama ini juga tidak meninggalkan pernikahan karena membenci pernikahan, bukan. Mereka tidak kemudian anti pernikahan, itu bukan. Bahkan yang namanya Ibnu Taimiyah itu di dalam kitab Majmu' Fatawanya, ya, kitabun nikah itu tebal sekali. Beliau membahas fikih pernikahan itu sangat lengkap dan detail, sangat rinci, lebih ilmiah daripada orang yang menikah, lebih ilmiah daripada ulama-ulama yang menikah. Artinya di sini beliau tidak ada pada posisi membenci pernikahan, tidak. Jadi kalau kita misalnya menunda atau merencanakan untuk lebih akhir misalnya, yang dijaga adalah bukan karena benci. Bagaimana Ustadz dengan orang yang memiliki trauma tentang pernikahan? Misalnya dia berasal dari keluarga broken home, ketika kecil mungkin menyaksikan, mungkin na'udzubillah KDRT dari salah satu atau kedua orang tuanya, baik sebagai pelaku maupun korban, sehingga itu sangat traumatik, membuatnya takut untuk menikah. Memang yang seperti ini sebaiknya berkonsultasi dengan ahlinya, misalnya dengan psikolog atau konselor yang kemudian bisa nanti merumuskan treatment yang tepat sehingga trauma ini tidak mengganggu ke depan. Karena beberapa waktu lalu saya pernah menghadapi satu kasus yang agak berat. Jadi ada suami istri menceritakan masalahnya. Masalahnya adalah si istri ini setiap kali mau disentuh oleh suaminya berada pada posisi ketakutan dan jijik. Dia sangat jijik pada hubungan seksual. Nah, padahal dalam pernikahan ini adalah satu perkara yang pokok begitu. Apa alasannya? Ternyata setelah dieksplor, karena dia dulu menyaksikan, na'udzubillah min dzalik, ibunya ini berzina ketika ayahnya belum 40 hari wafat. Sehingga ketika dia menyaksikan itu, dia dalam keadaan sangat jijik, sangat
mungkin merasa kok tega-teganya ibu saya sampai begitu, gitu ya. Dan pokoknya ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang sifatnya seksual itu bagi dia menjijikkan, bahkan sampai bikin mual dan muntah. Nah, ketika menikah, kok ini tidak diselesaikan terlebih dahulu dengan konseling psikologis yang tepat, yang kasihan kan suaminya, yang kasihan kan pasangannya. Nah, ini contoh karena ada persoalan seperti ini. Jadi persoalan seperti ini harus ditangani oleh ahlinya. Kalau kenapa kok kalau diajak bicara tentang pernikahan nggak nyaman gitu, mungkin ada trauma. Nah, kalau ada trauma harus ditangani oleh yang ahlinya agar tadi tidak menjadi suatu perasaan benci yang benci itu tadi oleh Rasulullah diingatkan jangan sampai benci kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi memang setiap kasus ada penanganan yang tidak bisa dipukul rata, termasuk tadi yang saya ceritakan, begitu ya. Kedua, syaratnya adalah ketika merencanakan untuk menunda misalnya, maka dia harus menjaga sekuat mungkin komitmennya agar posisi itu tidak membawanya ke dalam dosa dalam bentuk apapun. Nah, ini yang tentu juga memerlukan komitmen yang sangat kuat. Nah, yang berikutnya tentu adalah untuk merencanakan itu juga dengan sebaik-baiknya. Misalnya sebenarnya calonnya ingin segera kok dia nunda-nunda terus. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Jadi lebih baik dimusyawarahkan sebaik-baiknya supaya tentang pernikahan ini menjadi sesuatu yang berkah bagi semuanya, manfaat bagi semua, menjaga semuanya. Jadi tidak selalu keinginan kita harus dipaksakan. Pokoknya saya mau selesai S3 dulu. Nah, calonnya udah didesak-desak sama orang tuanya misalnya, karena kemudian lahir daripada kuliah S3 sendirian di sana, kamu dampingi, berkhidmat kepada suami, misalnya itu karena baik, tondok, misalnya begitu. Itu berarti perlu dimusyawarahkan sebaik-baiknya dengan keluarga. Perkataan saya kira sebagai Allah.